Salam, bertemu lagi kita semua. Selamat menikmati video kami. Mohon maaf jika kami ada salah. Semoga kita baik-baik saja. Salam. Sekarang masuk ke video. Yahya Kajjo. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Yahya Datuk Kajjo adalah seorang tokoh pergerakan nasional Indonesia yang dikenal sebagai anggota Volksraad, lembaga semi parlementer yang dibentuk oleh pemerintah Hindia Belanda pada masa kolonial. Yahya Datuk Kajjo merupakan salah satu tokoh Bumiputra pertama yang duduk di Volksraad dan secara aktif memperjuangkan kepentingan rakyat Indonesia melalui forum resmi pemerintahan kolonial tersebut. Kiprah beliau tidak hanya mencerminkan keterlibatan kaum pribumi dalam politik, tetapi juga menjadi simbol awal perjuangan diplomatik menuju kemerdekaan Indonesia. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Yahya Datuk Kajjo lahir pada tanggal 1 Agustus tahun 1874 di Sumatera Barat. Beliau berasal dari kalangan Minangkabau yang dikenal memiliki tradisi pendidikan dan politik yang kuat. Dalam perjalanannya, beliau dikenal sebagai tokoh intelektual, birokrat, dan politisi yang berwawasan luas dan konsisten dalam memperjuangkan hak-hak rakyat Indonesia di tengah kekuasaan kolonial Belanda. Nama Yahya Datuk Kajjo juga menunjukkan bahwa beliau berasal dari kalangan penghulu adat yang bergelar Datuk, sebuah jabatan yang menandakan kedudukan sosial yang tinggi dalam masyarakat Minangkabau. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Yahya Datuk Kajjo berkiprah aktif dalam Volksraad sejak lembaga tersebut mulai melibatkan anggota Bumiputra, yaitu sejak tahun 1918. Selama bertahun-tahun, beliau dikenal sebagai suara kritis dan pembela kepentingan bangsa Indonesia dalam struktur yang didominasi oleh kolonial Belanda. Yahya Datuk Kajjo wafat pada tanggal 9 November tahun 1942. Ketika perjuangan bangsa Indonesia masih dalam fase kolonial dan pendudukan Jepang mulai berlangsung di wilayah Nusantara. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa perjuangan Yahya Datuk Kajjo terutama dilakukan di Hindia Belanda, khususnya di Batavia tempat kedudukan Volksraad. Namun akar perjuangannya berasal dari tanah kelahiran beliau di Sumatera Barat, daerah yang sejak lama dikenal sebagai pusat intelektual dan perlawanan terhadap kolonialisme. Keberadaan beliau di Volksraad memperkuat suara kaum Bumiputra dari luar Jawa yang menuntut kesetaraan dan keadilan di panggung nasional. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Yahya Datuk Kajjo berjuang melalui Volksraad karena beliau percaya bahwa perubahan bisa diperjuangkan melalui jalur legal dan institusional. Meskipun Volksraad memiliki keterbatasan kekuasaan, beliau menggunakan forum tersebut sebagai alat untuk menyuarakan aspirasi rakyat Indonesia dan mengkritik kebijakan kolonial yang diskriminatif. Pilihan strategi perjuangan ini juga memperlihatkan peran penting tokoh-tokoh moderat dalam membentuk opini publik dan membangun landasan diplomatik menuju kemerdekaan Indonesia. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Yahya Datuk Kajjo menjalankan perjuangannya melalui pidato, usulan kebijakan, dan debat di dalam Volksraad. Beliau kerap menggugat kebijakan pemerintah kolonial yang merugikan rakyat dan menuntut reformasi dalam bidang pendidikan, pajak, serta hak-hak politik bagi kaum pribumi. Dengan keberanian dan keteguhan prinsip, beliau menjadi teladan bagi generasi pejuang berikutnya yang kemudian meneruskan perjuangan menuju Indonesia merdeka. Yahya Datuk Kajjo lahir pada tanggal 1 Agustus tahun 1874 di Sumatera Barat dan wafat pada tanggal 9 November tahun 1942. Yahya Datuk Kajjo merupakan salah satu tokoh penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia yang menempuh jalur diplomatik dan parlementer sebagai bentuk perlawanan terhadap sistem kolonial Hindia Belanda. Latar belakang budaya Minangkabau yang menjunjung tinggi nilai adat, pendidikan, dan kepemimpinan membuat Yahya Datuk Kajjo tumbuh sebagai figur yang memiliki integritas moral, wawasan kebangsaan,
dan keberanian dalam menyampaikan kritik terhadap ketidakadilan kolonial melalui forum-forum resmi yang tersedia saat itu. Keterlibatan Yahya Datuk Kadjo dalam Volksraad, sebuah badan penasihat bentukan pemerintah kolonial Belanda yang mulai melibatkan wakil-wakil pribumi sejak tahun 1918, menjadi salah satu bentuk keterwakilan politik awal kaum Bumiputra di tingkat nasional. Dalam lembaga ini, Yahya Datuk Kadjo menjadi pelopor suara-suara progresif dari kalangan pribumi yang memperjuangkan pembaruan sosial, politik, dan ekonomi tanpa harus mengangkat senjata. Posisi Yahya Datuk Kadjo sebagai anggota Volksraad tidak sekadar simbol representasi, melainkan dimanfaatkan secara maksimal untuk menyoroti ketimpangan perlakuan terhadap penduduk asli, memperjuangkan perbaikan sistem pendidikan pribumi, menuntut hak-hak politik, dan menyuarakan keberatan atas praktik-praktik kolonial yang eksploitatif. Dari sudut pandang sejarah politik, kiprah Yahya Datuk Kadjo menggambarkan tahapan awal perkembangan kesadaran nasional yang terartikulasikan dalam bentuk partisipasi lembaga formal. Keberadaan tokoh seperti Yahya Datuk Kadjo menjadi penting karena memperlihatkan bahwa perjuangan kemerdekaan Indonesia tidak hanya berlangsung melalui perlawanan bersenjata atau aksi massa, tetapi juga melalui jalur parlementer yang meskipun terbatas, tetap menjadi medan penting untuk menyampaikan aspirasi rakyat dan membangun legitimasi politik bangsa Indonesia di mata dunia internasional. Dari sisi sosial budaya, Yahya Datuk Kadjo adalah representasi dari kaum terpelajar Bumiputra yang berhasil menavigasi kompleksitas politik kolonial dengan tetap menjaga identitas budaya dan integritas nasional. Pendidikan dan pengaruh adat Minangkabau yang kuat memberikan Yahya Datuk Kadjo fondasi karakter yang kokoh dan keberanian moral untuk berhadapan langsung dengan sistem kolonial yang menindas. Dalam masyarakat Minangkabau sendiri, keberadaan beliau sebagai datuk menunjukkan posisi penting sebagai pemimpin adat, yang pada gilirannya memperkuat legitimasi perjuangannya di tingkat nasional. Dari sisi hukum dan tata negara kolonial, keberadaan Yahya Datuk Kadjo dalam Volksraad juga mencerminkan proses inkorporasi terbatas penduduk pribumi ke dalam sistem kolonial yang tetap diskriminatif. Namun, dalam kerangka hukum tersebut, Yahya Datuk Kadjo memainkan peran sebagai katalisator reformasi. Beberapa usulan dan kritik beliau dalam rapat-rapat Volksraad telah membentuk opini umum dan mendorong munculnya kesadaran kolektif di kalangan anggota dewan lainnya, termasuk dari kalangan Eropa liberal, untuk mulai mempertimbangkan pentingnya reformasi dan otonomi bagi Hindia Belanda. Dari sudut pandang akademik dan historiografi, Yahya Datuk Kadjo merupakan salah satu contoh penting dalam studi tentang politik kolonial dan nasionalisme awal Indonesia. Peran beliau memperlihatkan dinamika antara kolaborasi terbatas dengan sistem kolonial dan upaya transformasi dari dalam. Kiprahnya menginspirasi tokoh-tokoh berikutnya yang melihat strategi parlementer sebagai langkah strategis menuju kemerdekaan penuh. Dalam konteks ini, peran Yahya Datuk Kadjo menjadi batu loncatan bagi generasi tokoh-tokoh seperti Muhammad Husni Tamrin, Abdul Muiz, dan Sutarjo Kartohadikusumo. Dari sisi etika dan nilai-nilai perjuangan, Yahya Datuk Kadjo menunjukkan bahwa perjuangan untuk keadilan dan kemerdekaan dapat dijalankan dengan cara yang damai namun tegas. Kekuatan beliau bukan terletak pada jumlah pengikut atau kekuatan militer, tetapi pada kapasitas argumentatif, keberanian moral, dan kemampuannya membangun wacana dalam ruang-ruang yang sebelumnya didominasi oleh kolonialisme. Dalam konteks itu, sosok Yahya Datuk Kadjo dikenang bukan hanya sebagai anggota Volksraad, tetapi sebagai pionir strategi perjuangan legal dan parlementer yang memiliki dampak jangka panjang bagi proses kemerdekaan Indonesia. Hingga saat ini, warisan pemikiran dan perjuangan Yahya Datuk Kadjo menjadi inspirasi dalam membangun semangat kebangsaan yang inklusif, rasional, dan demokratis. Sebagai tokoh yang hidup dalam masa transisi penting sejarah Indonesia, beliau meninggalkan jejak yang dalam catatan sejarah perjuangan bangsa,
terutama dalam membuktikan bahwa diplomasi dan forum politik pun bisa menjadi medan juang yang tidak kalah pentingnya dalam mencapai cita-cita kemerdekaan. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT Pro. Di balik kemajuan suatu bangsa, tentu kita tahu akan ada selalu sosok-sosok yang memberikan pengaruh besar, meski sering tak terlihat. Mereka bukan hanya terkenal karena jabatan, tetapi karena dedikasi dan ketulusan dalam bertindak. Tokoh atau figur seperti itu tentu kita tahu lahir dari berbagai latar belakang. Ada yang berasal dari desa kecil, dan ada pula yang tumbuh di tengah kota yang ramai. Tentu kita tahu bahwa tokoh bukan hanya soal ketenaran. Tokoh adalah tentang peran. Mereka bisa menjadi seorang guru yang sabar mendidik di pelosok negeri, atau seorang warga biasa yang peduli terhadap lingkungan dan konsisten menjaga kebersihan kampungnya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat, menambah wawasan, dan jadi motivasi positif untuk kita semua. Dan tentunya semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu dilancarkan rezeki, selalu dimudahkan segala urusannya. Dan jika Anda mempunyai pertanyaan atau komentar atau saran, langsung saja tulis di kolom komentar. Kami sangat terbuka buat masukan yang membangun supaya kedepannya bisa lebih baik lagi. Jangan lupa like, share, subscribe biar Anda tidak ketinggalan konten-konten seru dan bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan terus jadi versi terbaik dari diri Anda. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam hangat dari kami semua, dan selamat beraktivitas. Jika ada salah kata atau penyampaian yang kurang pas, itu murni kami pribadi yang salah. Terima kasih banyak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita dan orang tua kita masuk surga, amin, salam damai.